Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mahasiswi dari Perguruan Tinggi Advent Suryana Nusantara. Sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada dosen kami, Sir Iwan Hartono, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpresentasi. Baiklah, judul presentasi saya yaitu jumlah beredarnya uang dan juga permintaan uang. Dalam perekonomian suatu negara, uang merupakan peranan yang penting untuk melakukan seluruh kegiatan ekonomi. Uang yang berperan sebagai alat pembayaran yang sah dapat memperlancar kegiatan ekonomi sehari-hari. Namun, di sisi lain, uang juga bisa menjadi penghambat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini bisa menjadi apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan baik, sehingga akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pengendalian jumlah uang yang beredar di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai sentral yang memiliki wewenang untuk menerapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Selain mengendalikan jumlah uang beredar, Bank Indonesia mempunyai peran dalam mencetak dan menyalurkan uang, sehingga Bank Indonesia harus bertanggung jawab dalam memelihara kestabilan nilai uang yang secara teoritis jumlah uang beredar berpengaruh terhadap nilai uang yang diimplementasikan pada tingkat harga dan produk. Jika jumlah uang beredar lebih besar dibandingkan dengan produk barang dan jasa, maka akan membawa dampak pada meningkatnya harga-harga sekali. Sebaiknya jika jumlah uang beredar lebih kecil dibandingkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan membawa akibat pada menurunnya tingkat harga. Inilah yang akan kemudian mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah uang beredar di masyarakat. Keterkaitan antara jumlah uang beredar dan inflasi dijelaskan oleh teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Dalam teori tersebut, Fisher menyatakan kenaikan jumlah uang beredar akan menstimulasi terjadinya inflasi. Selain itu, jumlah uang yang beredar berlebihan juga dapat mengganggu lajunya pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan lajunya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dari tahun ke tahun adalah melalui perkembangan sektor keuangan yang semakin besar di masa ini. Indikator yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto ataupun PDB. Indikator ini memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas ekonomi yang terjadi pada suatu periode tertentu telah berhasil memberi perubahan pendapat bagi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar keinginan akan uang pasca investasi. Seorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi biasanya melakukan transaksi lebih banyak dibandingkan seseorang ataupun masyarakat yang berpendapatan rendah. Penduduk yang tinggal di kota besar cenderung melakukan transaksi lebih besar dibandingkan penduduk yang tinggal di desa. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, masyarakat memerlukan alat pertukaran yang lebih praktis dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Selain uang kertas dan logam yang diciptakan oleh bank sentral, ada alat pertukaran lain seperti kartu kredit, cek, giro, bilet. Namun, alat pembayaran tersebut tidak dapat diterima secara umum. Kebutuhan uang menunjukkan permintaan uang tunai oleh masyarakat, dan volume uang yang diciptakan oleh bank sentral merupakan penawaran uang atau jumlah uang beredar di pasar. Jumlah uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang viral dalam bank-bank umum. Jumlah uang beredar dalam arti sempit merupakan uang yang paling lirik. Yang kedua adalah permintaan uang. Permintaan uang merupakan istilah bagi para ekonomi dalam menjelaskan alasan individu atau perusahaan dalam sejumlah uang. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah meningkatnya kekayaan, kebutuhan untuk berjaga-jaga, kebutuhan untuk spekulasi, meningkatnya kebutuhan transaksi dengan uang sebagai alat, pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar kecil pembelanjaan negara. Penawaran uang tentunya bukan dilakukan seseorang dengan menawarkan uang ke orang-orang di sekitar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Salah satunya adalah 1. Tingkat bunga, 2. Tingkat inflasi, 3. Tingkat produksi dan pendapatan nasional, 4. Kondisi kesehatan dunia perbankan, dan 5.
nilai tukar rupiah. Kesimpulan dari jumlah beredarnya uang dan permintaan uang adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar dan permintaan uang. Salah satunya melalui koefisien pada pengganda uang yang tergantung pada nilai dari uang kartal dan cadangan bank. Baiklah, adapun kesimpulannya adalah satu, secara bersama-sama pendapatan real, indeks harga konsumen, dan high power money berpengaruh secara positif terhadap permintaan dan pengeluaran uang. Dua, giro wajib minimum berpengaruh secara negatif terhadap suku bunga. Dua, berpengaruh secara positif terhadap tingkat suku bunga. Empat, hasil asumsi dan simulasi menunjukkan bahwa pasangan model dalam penelitian ini adalah simultan. 5. Semua residu variabel bebas telah memenuhi asumsi ekonomi retail, yakni distribusi secara nominal melalui JB-Tax. Jika mengalami autokoreksi dan tidak mengalami multikolinialitas secara serius. Baik, ada beberapa hal permintaan yang dilakukan untuk meningkatkan permintaan penawaran di Indonesia sebagai berikut. Pertama, meningkatkan total cadangan dapat meningkatkan stok uang dalam arti penting, sehingga apabila stok uang dalam arti penting meningkatkan akan mempengaruhi peningkatan permintaan atau penawaran uang, serta akan menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, perlu adanya upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat inflasi agar dapat menentukan tingkat suku bunga. Yang ketiga, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan dan penawaran uang. Peningkatan permintaan penawaran uang akan meningkatkan stok uang dalam arti penting dan menurunkan tingkat suku bunga. Baiklah, sekianlah presentasi mengenai jumlah peredaran